Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Sakina. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep, prinsip, dan prosedur dalam merancang pusat studi dakwah. Yang pertama yaitu prinsip perancangan pusat studi dakwah. Perancangan pusat studi dakwah harus didasarkan pada beberapa prinsip utama untuk memastikan pusat tersebut dapat berfungsi secara efektif sebagai wadah untuk pendidikan, penyebaran, dan pengembangan ajaran Islam. Perancangan merupakan langkah awal bagi sebuah kegiatan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait agar memperoleh hasil yang optimal. Perancangan merupakan suatu proses yang menentukan cara mengimplementasikan sebuah strategi atau melaksanakan sebuah proyek dengan cara yang efektif. Yang kedua yaitu penerapan analisis SWOT pada perancangan pusat studi dakwah menggunakan studi kasus. Analisis SWOT merupakan alat yang efektif untuk merumuskan strategi dalam berbagai bidang, termasuk perencanaan pusat studi dakwah dengan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Pusat studi dakwah dapat merancang program dan kegiatan yang lebih terarah dan efektif. Ada beberapa penerapan analisis SWOT pada perencanaan pusat studi dakwah dengan studi kasus Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali. Yang pertama, analisis internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang pertama yaitu kekuatan. Figur Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali merupakan tokoh karismatik yang berpengaruh di Lombok, yang dihormati oleh masyarakat. Hal ini menjadi modal yang kuat dalam menarik minat masyarakat untuk bergabung dengan pusat studi dakwah. Yang kedua yaitu warisan pemikiran dan karya. Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali meninggalkan warisan pemikiran dan karya yang kaya, seperti kitab Ta'lim As-Sibyan Bigayati Al-Bayan yang menekankan pentingnya pendidikan akhlak dan moral. Hal ini dapat menjadi sumber inspirasi dan bahan pembelajaran di pusat studi dakwah. Yang ketiga, dukungan masyarakat. Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali dikenal karena kedekatannya dengan masyarakat dan kurangnya pengetahuan masyarakat pada saat itu. Hal ini dapat menjadi modal dalam membangun kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap pusat studi dakwah. Yang kedua yaitu kelemahan, weakness. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Pusat studi dakwah mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga ahli, dan fasilitas. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat pada saat itu masih melakukan kebiasaan buruk seperti minum-minuman keras, joget-joget, yang laki-laki jadi perempuan dan yang perempuan jadi laki-laki. Dan masih banyak kebiasaan buruk lainnya karena minimnya pengetahuan tentang ajaran Islam pada saat itu. Yang kedua, analisis eksternal, yaitu peluang dan ancaman. Yang pertama yaitu peluang. Peluang yang pertama, pengembangan teknologi. Teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan untuk menyebarkan materi dakwah dan membangun jaringan dengan para dai dan lembaga dakwah lainnya. Yang kedua, meningkatnya minat masyarakat. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pendidikan Islam dan nilai-nilai agama dapat menjadi peluang bagi pusat studi dakwah untuk berkembang.
karena kurangnya pengetahuan masyarakat pada zaman dulu. Yang ketiga, dukungan pemerintah. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada pusat studi dakwah dalam bentuk dana, fasilitas, dan kebijakan. Yang terakhir yaitu ancaman. Yang pertama yaitu persaingan. Terdapat banyak lembaga pendidikan yang lebih terkenal karena perkembangan zaman yang makin maju, sehingga banyak yang membuat lembaga dakwah seperti pondok pesantren, sekolah negeri, lembaga dakwah, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat juga dapat menjadi ancaman, seperti munculnya konten dakwah yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Yang ketiga yaitu perubahan sosial. Perubahan sosial dan budaya yang cepat dan dapat mempengaruhi minat masyarakat terhadap pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu menggali potensi sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting dalam sebuah organisasi, lembaga, atau masyarakat. Potensi sumber daya manusia merujuk pada kemampuan, keterampilan, bakat, serta motivasi individu yang dapat mengembangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks yang lebih luas, potensi sumber daya manusia melibatkan aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual yang semuanya berperan dalam menghasilkan kinerja yang optimal. Mengembangkan potensi sumber daya manusia dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan lingkungan yang mendukung. Potensi ini jika dilakukan dengan baik dapat membantu individu atau kelompok berkontribusi secara maksimal dalam bidang masing-masing, termasuk dalam dakwah, bisnis, maupun pelayanan sosial. Merancang pusat studi dakwah bertujuan untuk menciptakan wadah yang mendukung kegiatan belajar agama, pembinaan, serta penyebaran dakwah yang berkelanjutan. Konsep ini melibatkan penggunaan fasilitas yang tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga mencakup pemberdayaan masyarakat agar dapat mandiri dan berkembang. Dalam kasus Tuan Guru Haji Muhammad Shalih Hambali, pusat studi dakwah dirancang dengan memperhatikan kebutuhan lokal di Lombok, sehingga pusat ini menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Prinsip utama yang perlu dipegang dalam merancang pusat studi dakwah adalah keselarasan dengan ajaran Islam, fokus pada kepentingan umat, kemandirian, dan kemampuan berinovasi. Setiap elemen pusat studi dari kurikulum hingga tata kelolanya harus sesuai dengan syariat. Selain itu, penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam prosesnya, guna memperkuat kebersamaan dan rasa memiliki. Kemandirian juga harus diperhatikan baik dari sumber daya manusia maupun pendanaan, agar pusat ini bisa terus beroperasi dalam bergantung sepenuhnya pada pihak luar. Selain itu, dakwah juga harus berinovasi mengikuti perkembangan zaman, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.